Bismillah, hari ini kita akan bahas 10 akibat orang yang suka bersiwak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Lanjut ke materi berikutnya. Kita sekarang ada di bab 10 makalah yang pertama. Bab 10 makalah yang pertama dari kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, apa yang menjadi pokok bahasannya? Tidak lain dan tidak bukan, sekarang kita masuk kepada siwak. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa itu siwak? Siwak itu sejenis kayu. Kayunya itu enggak ada di tempat lain, hanya ada di Arab, di Mekah Al-Mukarramah. Namanya kayu siwak. Jadi kayu ini memang khusus. Zaman dahulu belum ada pasta gigi, belum ada sikat gigi, menggunakan siwak. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustadz, apakah siwak itu sama dengan sikat gigi, dengan pasta gigi? Kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab tidak. Ustadz, tapi kan itu juga yang namanya sikat gigi sama-sama membersihkan gigi, Ustadz, membersihkan mulut. Kok beda, Ustadz? Nah, iya. Ada sebagian golongan yang menyamakan. Oke, silahkan ikuti yang seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi, siwak ya siwak, sikat gigi ya sikat gigi. Kenapa seperti itu? Karena kalau siwak itu dia punya keutamaan tersendiri, ya. Siwak itu punya keistimewaan tersendiri. Nah, hari ini kita akan bahas. Saya akan bacakan redaksinya. Bismillah. Al-maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-siwak." Rasulullah pernah menyampaikan, hendaklah kalian bersiwak. Ya. Ternyata Rasulullah ini memerintahkan bersiwak itu tidak berhenti pada waktu sholat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nashaihul Ibad. Apa itu? Alzamuhu fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Yakni maksudnya adalah membiasakan bersiwak pada setiap waktu dan pada setiap keadaan. Tuh, berarti ini enggak berhenti pada saat hanya sholat saja. Fa inna fihi, sesungguhnya di dalam siwak tersebut asyara hisalin al-mahmudah, ada 10 sifat yang terbaik, sifat yang terpuji. Jadi kalau orang itu bersiwak maka dia dapat 10 keistimewaan ini. Nah, mudah-mudahan ini jadi titik balik kita untuk kembali menggunakan siwak, ya. Apa yang pertama? Yutahhirul fama ay bizawil rahihatil karihah. Yang pertama itu dapat membersihkan mulut, ya. Jadi orang yang bersiwak itu mulutnya bersih. Siapa yang bilang? Rasulullah. Ya, jadi jangan berspekulasi, jangan katanya si anu, katanya si ini. Jangan, ini udah Rasulullah yang bilang. Orang yang suka bersiwak mulutnya bersih. 1. Terus apa lagi? Wa yurdi rabba. Orang tersebut mendatangkan keriduan Allah. Masya Allah. Ay yusibu alaihi. Allah akan kasih pahala kepada orang tersebut. Masya Allah. Tuh, dari siwak ya. Masya Allah. Terus apa lagi? Wa yuskhitu syaitan wa yuhibbuhu rahman wal hafazatu. Orang yang suka bersiwak itu bikin setan marah. Tuh, coba. Setan marah sama manusia, seorang muslim yang suka bersiwak. Apalagi Allah mencintainya. Dan para malaikat hafazah, malaikat yang menjaga orang tersebut gara-gara suka bersiwak. Masya Allah. Jadi ternyata bersiwak itu bikin setan marah. Kalau setan ketawa, setan seneng dalam kondisi kita berbuat maksiat. Pokoknya kalau kita bikin dosa, bikin salah,
itu setan bahagia. Tapi kalau mau bikin setan marah, siwak dah, ya. Terus apalagi? Wa yasuddul lisah. Wa yasuddul lisah. Orang yang suka bersiwak, gusinya itu tambah kuat, tambah sehat, ya. Wa yaqta'ul balgham, dan dapat memutus dahak. Jadi insya Allah kalau orang suka bersiwak, mulutnya kan bersih tuh, maka dahaknya juga akan hilang. Ini apa ya? Dunia kesehatan mengakui itu juga. Terus apalagi? Wa yutayyibul naqha. Naqha. Apa itu? Memperbaiki aroma. Ya. Jadi orang yang suka bersiwak itu aroma mulutnya itu khas. Ya. Enggak kayak orang habis makan jengkol, bau jengkol. Habis makan pete, bau pete. Nah, kalau orang bersiwak itu khas wanginya, baunya itu beda. Kemudian apalagi? Wa yudfi'ul mir'ah. Wa yudfi'ul mir'ah. Orang yang suka bersiwak, dia akan mampu memadamkan mirrah. Mirrah itu apa ya? Memadamkan mirrah. Kalau di sini itu lebih kepada menyehatkan cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita. Kayak misalnya empedu, cairan empedu kuning, empedu hitam, dapat darah, dahak, ya. Dan dalam riwayat lain, orang yang suka bersiwak itu dapat menyehatkan lambung. Nah, coba itu, ya. Udah bersiwak aja tuh, udah banyak penyakit yang hilang gara-gara bersiwak. Terus apa lagi? Wa yujlil basar. Orang yang suka bersiwak itu matanya lebih sehat. Penglihatannya lebih tajam daripada orang yang tidak bersiwak. Terus apa? Wa yuzhibul bakhra. Orang yang suka bersiwak itu mulutnya tidak bau. Nah, ini jelas banget ya, wa yuzhibul bakhra. Orang yang suka bersiwak, bau mulutnya itu hilang. Terus apa lagi? Wa huwa minas sunnah. Jadi orang yang melakukan siwak itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di riwayat yang lain Rasulullah itu pernah bersabda. Apa sabdanya nih? Lihat kalimatnya. As-salatu bis-siwak afdal min sab'ina salatan bighairi siwak. Dalilnya kuat banget nih. Salat yang dengan bersiwak afdal, lebih utama daripada salat biasa. Berapa bandingannya? Sab'in. Yakni 70 salat tanpa siwak. Masya Allah. Ini jadi motivasi banget buat kita ya. Orang yang sholat diawali dengan bersiwak itu lebih utama 70 sholat yang lain tanpa siwak. Wow. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi semangat bagi kita untuk menjaga sunnah Rasulullah berupa bersiwak. Bismillah. Kita mulai saat ini pakai siwak. Ya. Walaupun memakai siwak itu ada caranya tersendiri. Ada sunnahnya. Megangnya seperti apa, menggosoknya bagaimana, nanti di lain kesempatan kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.